Assalamualaikum sahabat, bayangkan amarah seorang ibu rumah tangga kaya memuncak hanya karena seorang pemulung tua mencari rezeki di depan rumah mewahnya. Kata-kata kasar meluncur, bahkan air bekas cucian piring pun disiramkan tanpa belas kasihan. Padahal lelaki tua itu sedang berjuang demi pengobatan istrinya yang sakit keras. Namun, siapa sangka tindakan keji itu justru berbuah azab yang mengerikan bagi si ibu. Tubuhnya mengalami perubahan aneh yang membuatnya merasakan langsung penderitaan orang yang ia hina. Ikuti kisah pilu ini, saksikan bagaimana kesombongan berujung penyesalan abadi, dan temukan jawaban atas pertanyaan, bisakah taubat menghapus dosa yang telah merenggut nyawa? Simak kisah selengkapnya. Di sebuah komplek perumahan mewah dengan pagar-pagar tinggi yang menjulang dan gerbang-gerbang otomatis yang menjaga privasi para penghuninya, berdirilah sebuah rumah megah dengan taman yang tertata rapi dan mobil-mobil mewah yang terparkir di garasi. Rumah itu adalah milik Ratna, seorang wanita paruh baya yang hidup serba berkecukupan. Usianya sekitar 40-an, dengan penampilan yang selalu terjaga dan perhiasan yang gemerlapan menghiasi tubuhnya. Nathan, di balik kemewahan itu, tersembunyi sebuah hati yang keras dan kurang memiliki empati terhadap sesama. Setiap pagi, ketika matahari mulai menyinari bumi, seorang lelaki tua dengan tubuh ringkih dan wajah yang dihiasi kerutan-kerutan tanda usia berjalan perlahan menyusuri jalanan di depan komplek perumahan elit itu. Dialah Mahendra, seorang pemulung sampah. Dengan karung lusuh tersandang di pundaknya, ia memungut setiap botol plastik bekas, kardus-kardus usang, dan besi-besi tua yang mungkin masih bisa ia jual. Pekerjaan itu ia lakukan dengan semangat yang tak pernah pudar, meskipun tubuhnya seringkali terasa sakit dan lelah. Mahendra melakukan pekerjaan mulia itu bukan untuk dirinya sendiri. Di sebuah rumah kontrakan yang kumuh di pinggiran kota, terbaring lemah istrinya Bu Halimah. Bu Halimah sedang sakit keras dan membutuhkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Mahendra berjuang keras setiap hari, mengumpulkan setiap rupiah demi kesembuhan sang istri tercinta. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun seringkali penghasilannya hanya cukup untuk membeli sesuap nasi dan sedikit obat pereda nyeri untuk istrinya. Suatu pagi, saat Mahendra sedang memungut beberapa botol plastik bekas yang tergeletak di dekat tempat sampah besar di depan rumah Ratna, tiba-tiba pintu pagar buka rumah mewah Diptat Berah mewah itu terbuka. Ratna keluar dengan langkah tergesa-gesa dan wajah masam. Ia tampak kesal dan terganggu dengan kehadiran Mahendra di depan rumahnya yang megah. "Hei Bapak, ngapain lagi kamu di sini? Sudah saya bilang, jangan mengais sampah di depan rumah saya. Kotor tahu!" Bantak Ratna dengan nada suara yang tinggi dan merendahkan. Mahendra terkejut dan segera berdiri tegak, menundukkan kepalanya dengan rasa hormat. "Maaf Ibu, saya hanya mencari rezeki sedikit Bu, untuk istri saya yang sedang sakit." Suara Mahendra terdengar lirih dan penuh harap, namun penjelasan Mahendra tidak meluluhkan hati Ratna yang sudah membatu. Ia semakin marah melihat lelaki tua itu masih berani menjawabnya. Alasan saja, pergi sana, jangan sampai saya panggil satpam," ancam Ratna sambil berkacak pinggang. Mahendra hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Ia sudah seringkali mengalami perlakuan serupa dari penghuni komplek yang merasa jijik dengan keberadaannya. Ia mencoba bersabar dan mengalah demi menghindari keributan yang lebih besar. Namun pagi itu, entah mengapa, Ratna tampak lebih emosi dari biasanya. Mungkin ia sedang bad mood atau ada masalah lain yang sedang membebaninya. Yang jelas, ia tidak bisa menahan amarahnya selagi melihat Mahendra yang dianggapnya mengotori pemandangan rumah mewahnya. Tanpa diduga, Ratna berbalik badan dengan cepat menuju teras rumahnya. Ia meraih seember air bekas cucian piring yang kotor dan berbau amis. Dengan langkah kasar, ia kembali menghampiri Mahendra yang masih berdiri terpaku di tempatnya. "Ini sekalian biar kamu tidak balik lagi ke sini," ujar Ratna dengan nada penuh kebencian, lalu dengan sengaja menyiramkan seluruh isi ember itu ke tubuh Mahendra. Air bekas cucian piring yang kotor dan menjijikan itu mengguyur tubuh Mahendra dari kepala hingga kaki. Bau amis dan sisa-sisa makanan menempel di pakaiannya yang lusuh. Mahendra terhuyung kaget. Tubuhnya basah kuyup dan merasa sangat terhina. Ia hanya bisa memejamkan mata, menahan rasa malu, marah dan sedih yang bercampur aduk dalam hatinya. Ratna, setelah melakukan perbuatan, kejinya itu tampak puas dan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia memandang jijik ke arah Mahendra yang basah kuyup,
lalu berbalik badan dan masuk kembali ke dalam rumah mewahnya, menutup pintu pagar dengan kasar, meninggalkan Mahendra seorang diri di jalanan dengan tubuh yang basah dan hati yang terluka. Mahendra berdiri terpaku di tepi jalan. Tubuhnya menggigil kedinginan akibat air bekas cucian piring yang membasahi pakaiannya. Bau amis dan kotoran sisa makanan menempel di sekujur tubuhnya membuatnya merasa sangat jijik dan terhina. Air mata mengalir di pipi keriputnya bercampur dengan air hujan sisa semalam yang masih membasahi jalanan. Bukan hanya rasa dingin yang menusuk tulang yang ia rasakan, tetapi juga rasa sakit hati yang teramat dalam. Ia tidak menyangka akan diperlakukan sekejam itu hanya karena mencari rezeki yang halal untuk menghidupi istrinya yang sedang sakit. Ia tidak meminta-minta. Ia hanya memungut sampah yang sedang tidak terpakai oleh orang lain. Mengapa ia harus diperlakukan seperti sampah pula? Dengan langkah gontai dan tubuh yang terasa berat, Mahendra memungut kembali karung lusuhnya yang sempat terjatuh saat ia disiram tadi. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tidak ada makian atau sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Hatinya terlalu terluka untuk bisa marah. Ia hanya bisa menundukkan kepala, menahan rasa malu dan kepedihan yang merobek-robek jiwanya. Perlahan ia melangkahkan kakinya menjauhi rumah mewah dengan pagar tinggi itu. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena beban karung di pundaknya, tetapi juga karena beban penghinaan yang baru saja ia terima. Ia berjalan tanpa arah, pikirannya kosong. Ia hanya ingin segera sampai ke rumah kontrakannya yang kumuh, bertemu dengan istrinya, dan melupakan kejadian pahit ini. Di tengah perjalanannya, Mahendra bertemu dengan Sari, seorang wanita muda yang tinggal di salah satu rumah yang lebih sederhana di dekat komplek mewah itu. Sari kebetulan melihat kejadian penyiraman itu dari balik jendela rumahnya. Hatinya merasa sangat prihatin melihat perlakuan Ratna yang tidak berperi kemanusiaan terhadap Mahendra. Sari segera menghampiri Mahendra yang tampak lesu dan basah kuyup. "Mahendra, Bapak tidak apa-apa?" tanyanya dengan nada khawatir. Mahendra hanya menggelengkan kepala lemah, tidak mampu menjawab pertanyaan Sari. Air matanya kembali menetes saat melihat kepedulian yang ditunjukkan oleh wanita muda itu. "Ibu Ratna itu keterlaluan sekali, Pak. Saya lihat semuanya. Jangan khawatir, Pak. Mari saya antar Bapak berteduh sebentar di warung depan," ajak Sari dengan ramah sambil memapah tubuh renta Mahendra. Dengan bantuan Sari, Mahendra berteduh di sebuah warung kopi sederhana di ujung jalan. Sari membelikannya minuman hangat dan beberapa potong gorengan. Sambil menikmati hidangan sederhana itu, Mahendra menceritakan tentang istrinya yang sedang sakit dan bagaimana ia berjuang mencari nafkah untuk biaya pengobatannya. Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya semakin terenyuh mendengar kisah hidup Mahendra yang penuh dengan perjuangan dan kesabaran. Ia semakin marah dengan perbuatan Ratna yang begitu tega, menyakiti hati seorang lelaki tua yang sedang kesusahan. Setelah Mahendra merasa sedikit lebih baik, Sari mengantarkannya kembali menuju arah rumah kontrakannya. Sebelum berpisah, Sari memberikan sedikit uang kepada Mahendra sebagai tanda kepeduliannya. Mahendra menerima uang itu dengan rasa terima kasih yang tak terhingga. Sementara itu, Sari kembali ke arah rumah Ratna dengan hati yang marah. Ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu pagar rumah mewah itu. Ratna keluar dengan wajah jutek, tampak tidak senang melihat Sari. "Ada apa lagi?" tanya Ratna dengan ketus. "Ibu Ratna, saya melihat apa yang ibu lakukan tadi kepada Mahendra. Ibu tidak punya hati. Beliau itu orang tua, sedang mencari rezeki halal untuk istrinya yang sakit. Kenapa ibu begitu tega menyiramnya dengan air kotor?" tegur Sari dengan nada suara yang meninggi. Ratna justru tertawa sinis mendengar teguran Sari. "Halah, biarin saja, orang seperti dia itu memang pantas diperlakukan seperti itu." "Mengotori lingkungan saja," jawab Ratna dengan nada merendahkan. Sari menggelengkan kepala dengan rasa kecewa. Ia tidak menyangka Ratna bisa memiliki hati yang begitu keras dan tidak berperasaan. Ia menyadari bahwa percuma saja berdebat dengan orang yang sudah dibutakan oleh kesombongan. Sari akhirnya pergi meninggalkan rumah mewah itu dengan rasa prihatin yang mendalam terhadap Mahendra dan kekecewaan terhadap sikap Ratna. Hari-hari berlalu, namun kejadian penyiraman air bekas cucian piring itu terus membekas di benak Ratna. Meskipun ia berusaha untuk melupakannya dan meyakinkan dirinya bahwa ia tidak melakukan kesalahan, namun bayangan wajah Mahendra yang basah, kuyup, dan tatapan matanya yang terluka sesekali muncul dalam benaknya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman.
Namun rasa tidak nyaman itu segera ia tepis dengan pikiran bahwa orang seperti Mahendra memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Namun tanpa disadari oleh Ratna, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada dirinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, ia mulai merasakan sensasi yang tidak biasa pada kakinya. Kakinya terasa lebih berat dari biasanya, seolah-olah ia sedang menggendong beban yang tidak terlihat. Awalnya ia mengira ini hanya efek dari kelelahan setelah beraktivitas seharian mengurus rumah dan berbelanja. Ia mencoba untuk beristirahat lebih banyak, namun rasa berat di kakinya tidak kunjung hilang. Seiring berjalannya waktu, rasa berat itu semakin bertambah. Kakinya terasa semakin kaku dan sulit untuk digerakkan. Ia mulai merasa kesulitan untuk berjalan dengan normal seperti biasanya. Ia menjadi lebih sering duduk dan mengurangi aktivitas yang membutuhkan banyak gerakan kaki. Untuk naik dan turun, tangga di rumah mewahnya pun terasa sangat melelahkan. Rasa khawatir mulai menyelimuti hati Ratna. Ia takut ada sesuatu yang tidak beres dengan kesehatannya. Ia kemudian memutuskan untuk memeriksa diri ke dokter. Setelah dilakukan berbagai macam pemeriksaan fisik dan penunjang, dokter tidak menemukan adanya kelainan medis yang signifikan pada kakinya. Hasil röntgen dan pemeriksaan saraf menunjukkan kondisi yang normal. Dokter hanya menyarankan Ratna untuk berolahraga ringan dan menjaga pola makan. Meskipun hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa kakinya sehat, Ratna tetap merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Rasa berat dan kaku itu terus-menerus mengganggunya bahkan saat ia sedang beristirahat. Ia merasa seperti ada beban berat yang terus-menerus menarik kakinya ke bawah, membuatnya menjadi malas untuk beraktivitas dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Suatu pagi, saat Ratna bangun dari tidurnya, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada kakinya. Rasa beratnya terasa semakin menjadi-jadi dan kakinya terasa lebih kasar dari biasanya. Dengan penasaran, mencoba melihat kakinya di bawah selimut. Betapa terkejutnya ia ketika melihat perubahan yang mengerikan terjadi pada kakinya. Kulit kakinya tampak lebih gelap dan kasar, dengan tekstur yang tidak rata. Bentuknya pun mulai berubah, tidak lagi ramping dan mulus seperti biasanya. Kakinya mulai membesar dan mengeras, dan samar-samar ia melihat adanya tonjolan-tonjolan aneh yang muncul di permukaannya. Ratna menjerit ketakutan melihat pemandangan mengerikan itu. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi pada dirinya. Kakinya terasa seperti membatu, dan ia tidak bisa menggerakkannya dengan normal. Kepanikan melanda dirinya membuatnya menangis histeris di tempat tidurnya. Ia tidak tahu harus berbuat apa dan kepada siapa ia harus meminta pertolongan. Bayangan wajah Mahendra yang basah kuyup kembali muncul dalam benaknya. Kali ini disertai dengan perasaan takut yang mencekam. Teriakan histeris Ratna membangunkan seisi rumah. Suaminya yang terkejut mendengar jeritan istrinya, segera berlari menuju kamar tidur. Ia terkejut bukan main melihat kondisi kaki Ratna yang tampak mengerikan. Kakinya membengkak besar, kulitnya menghitam dan mengeras seperti batu dengan permukaan yang kasar dan penuh dengan benjolan-benjolan aneh. Ratna menangis histeris, merontah-rontah di tempat tidur, mencoba menggerakkan kakinya yang terasa semakin membatu. Suaminya berusaha menenangkan Ratna dan segera menghubungi dokter. Dokter yang datang memeriksa Ratna tanpa kebingungan. Ia belum pernah melihat penyakit aneh seperti ini sebelumnya. Berbagai macam pemeriksaan kembali dilakukan, namun hasilnya tetap nihil. Tidak ada diagnosis medis yang bisa menjelaskan kondisi kaki Ratna. Dalam keputusasaan, suami Ratna mencoba membawa istrinya ke berbagai macam pengobatan alternatif, dari terapi tradisional hingga paranormal. Namun semua usaha itu sia-sia. Kondisi kaki Ratna semakin memburuk dari hari ke hari. Kakinya semakin mengeras dan membesar, membuatnya semakin kesulitan untuk bergerak. Ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur, merasakan sakit dan ketidaknyamanan yang luar biasa. Berita tentang penyakit aneh yang menimpa Ratna menyebar dengan cepat di lingkungan komplek. Awalnya banyak tetangga yang merasa heran dan kasihan. Namun ketika Sari menceritakan tentang perbuatan Ratna terhadap Mahendra beberapa waktu lalu, banyak di antara mereka yang mulai menduga bahwa penyakit aneh yang menimpa Ratna adalah azab dari Allah atas perbuatannya yang keji. Ratna menjadi semakin terpuruk, bukan hanya karena sakit fisik yang ia rasakan, tetapi juga karena rasa malu dan dikucilkan oleh para tetangga. Ia merasa bahwa ia telah mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya. Dalam kesendiriannya di kamar tidur, Ratna mulai merenungi semua perbuatan yang telah ia lakukan selama hidupnya. Ia teringat akan sikapnya yang sombong, angkuh, dan sering merendahkan orang lain.
terutama mereka yang dianggapnya lebih rendah darinya. Ia teringat dengan jelas kejadian pagi itu saat ia dengan kejam memarahi dan menyiramkan air bekas cucian piring ke tubuh Mahendra, seorang lelaki tua yang hanya mencari rezeki halal untuk istrinya yang sakit. Bayangan wajah Mahendra yang basah kuyup dan tatapan matanya yang penuh kesedihan menghantuinya setiap malam. Rasa penyesalan yang mendalam mulai menghantui hati Ratna. Ia menyadari betapa buruknya perbuatannya. Ia telah menyakiti hati seorang yang lemah dan sedang kesusahan. Ia merasa bahwa penyakit aneh yang mengubah kakinya menjadi batu ini adalah bentuk nyata dari azab Allah atas perbuatannya yang membatu hatinya terhadap penderitaan orang lain. Dalam keputusasannya, Ratna mulai berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ia memohon ampunan atas segala dosa-dosanya, terutama dosa terhadap Mahendra. Ia berjanji jika ia diberikan kesempatan untuk sembuh, ia akan menjadi orang yang lebih baik, lebih peduli terhadap sesama, dan akan mencari Mahendra untuk meminta maaf secara langsung. Air mata penyesalan terus mengalir di pipinya setiap kali ia berdoa. Hatinya hancur berkeping-keping, menyadari betapa jahatnya ia selama ini. Ia baru menyadari betapa berharganya rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, sesuatu yang selama ini ia abaikan dalam kehidupannya yang penuh dengan kemewahan dan kesombongan. Setelah berbulan-bulan merasakan siksaan azab yang semakin berat, Ratna benar-benar berubah. Kesombongan dan keangkuhannya telah hilang, digantikan oleh penyesalan yang mendalam dan keinginan yang kuat untuk bertobat. Ia tidak lagi meratapi kondisi fisiknya, melainkan lebih meratapi hatinya yang dulu telah membatu terhadap penderitaan orang lain. Tekad Ratna untuk mencari Mahendra dan meminta maaf kepadanya semakin kuat. Meskipun kakinya masih terasa berat dan sulit digerakkan, dengan bantuan suaminya, ia mulai mencari informasi tentang keberadaan pemulung tua itu. Mereka bertanya kepada para tetangga. Satpam Komplek bahkan mencari informasi ke Dinas Sosial, namun jejak Mahendra seolah menghilang di telan bumi. Dengan bantuan Sari, Biom yang kini bersedia membantu Ratna karena melihat perubahan yang signifikan pada dirinya, mereka mencari ke berbagai tempat di sekitar komplek dan kampung-kampung di pinggiran kota. Mereka mendatangi tempat-tempat pembuangan sampah, pasar-pasar tradisional, dan bertanya kepada para pemulung lain yang mereka temui. Ratna menempatkan ciri-ciri fisik Mahendra yang masih ia ingat dengan jelas, berharap ada yang mengenali lelaki tua itu. Setiap kali bertemu dengan seorang pemulung tua, hati Ratna berdebar-debar penuh harap, namun rasa kecewa kembali menghantamnya. Setiap kali ternyata orang yang ia temui bukanlah Mahendra. Rasa bersalahnya semakin bertambah setiap kali ia membayangkan bagaimana Mahendra harus berjuang di tengah kerasnya kehidupan dengan kondisi tubuhnya yang rentah. Setelah mencari dengan susah payah selama beberapa minggu, Sari akhirnya mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang pemulung tua dengan ciri-ciri yang mirip dengan Mahendra. Pemulung itu dikabarkan tinggal di sebuah rumah kontrakan kumuh di sebuah geng sempit di ujung kota. Dengan hati berdebar-debar, Ratna bersama suaminya dan Sari segera menuju alamat yang mereka dapatkan. Perjalanan menuju rumah kontrakan membuat Mahendra terasa begitu panjang bagi Ratna. Setiap guncangan mobil membuatnya merasakan sakit pada kakinya yang masih belum sepenuhnya normal. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa cemas dan harapan yang berkecamuk di dalam hatinya. Ia berharap bisa segera bertemu dengan Mahendra dan meminta maaf atas perbuatannya yang keji. Sesampainya di alamat yang dituju, mereka menemukan sebuah rumah kontrakan yang sangat sederhana dan tampak tidak terawat. Pintu dan jendelanya tertutup rapat dan tampak usang. Suasana di sekitar rumah itu terasa sunyi dan sepi. Seorang tetangga yang sedang melintas di dekat rumah itu menghampiri Ratna dan Sari yang tampak kebingungan. "Cari siapa, Bu?" tanya tetangga. Itu dengan ramah. Dengan suara bergetar, Ratna bertanya tentang seorang pemulung tua bernama Mahendra. Tetangga itu terdiam sejenak lalu menatap Ratna dengan tatapan yang penuh kesedihan. "Oh Mahendra, Ibu terlambat," ucap tetangga itu dengan nada pilu. Jantung Ratna berdegup kencang. Perasaan takut dan firasat buruk mulai menyelimuti hatinya. Ia bertanya dengan nada cemas. "Terlambat bagaimana, Pak?" Tetangga itu kemudian menceritakan sebuah kabar tragis yang membuat Ratna merasa seperti petir dan menyambar dirinya. Dengan nada suara yang pelan dan penuh duka, tetangga itu melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa Mahendra dan istrinya, Bu Halimah, telah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Mereka ditemukan meninggal di dalam rumah kontrakan mereka yang kumuh.
Menurut cerita tetangga tersebut, kondisi Bu Halimah memang sudah sakit parah dan membutuhkan pengobatan yang layak. Mahendra telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah sebagai pemulung demi membiayai pengobatan istrinya. Namun penghasilannya sangat tidak mencukupi. Mereka seringkali kekurangan makanan dan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. "Pak, Kasim itu orang baik, Bu. Sabar sekali orangnya. Setiap hari keliling mencari sampah. Katanya buat istrinya yang sakit. Tapi ya begitu, rezeki memang sulit," ujar tetangga itu dengan mata berkaca-kaca. Tetangga itu melanjutkan, beberapa minggu setelah Mahendra mengalami kejadian penyiraman di depan komplek mewah, kondisi Bu Halimah semakin memburuk. Mahendra semakin kesulitan mencari nafkah karena fisiknya yang juga semakin lemah dan seringkali sakit-sakitan akibat kehujanan dan kepanasan saat memulung. Suatu pagi, warga sekitar menemukan pintu rumah kontrakan Mahendra tidak terbuka seperti biasanya. Setelah hospital mereka menemukan Mahendra dan Bu Halimah sudah meninggal dunia di dalam rumah mereka. Diduga kuat, mereka meninggal akibat sakit yang tidak tertangani dan kekurangan makanan. Mendengar cerita tragis itu, Ratna merasa seperti seluruh tubuhnya lemas. Air mata penyesalan mengalir deras di pipinya. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang keji telah menjadi salah satu faktor yang mempercepat kematian Mahendra dan istrinya. Rasa bersalah dan penyesalan menghantam dirinya bertubi-tubi membuatnya hampir tidak bisa berdiri tegak. Sari yang berdiri di samping Ratna juga ikut merasakan kesedihan yang mendalam. Ia memeluk Ratna yang tampak sangat terpukul. Suami Ratna berusaha menenangkan istrinya yang terus menangis dan meratapi nasib tragis Mahendra dan Bu Halimah. Ratna merasa sangat terpukul dan menyesal. Ia menyadari bahwa kesempatannya untuk meminta maaf secara langsung kepada Mahendra telah hilang selamanya. Penyesalan itu terasa begitu pahit dan menyakitkan, menusuk-nusuk hatinya tanpa ampun. Ia berasa bersalah atas kematian dua orang yang tidak bersalah, yang hanya ingin mencari kebahagiaan dan kesembuhan di tengah kerasnya kehidupan. Di depan rumah kontrakan yang kini tampak sepi dan ditinggalkan itu, Ratna hanya bisa menangis dan berdoa kepada Allah. Ia memohon ampunan atas dosanya yang tak termaafkan. Ia bangkit dari bahwa azab yang ia terperita berupa kaki yang membatu tidak sebanding dengan penderitaan yang telah ia sebabkan kepada Mahendra dan Bu Halimah. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Bayangan wajah Mahendra dan Bu Halimah yang kurus dan pucat terus menghantuinya. Ia terus meratapi kebodohannya dan hatinya yang dulu telah membatu. Ia berjanji dalam hatinya, jika ia diberikan kesempatan untuk hidup lebih lama, ia akan menggunakan sisa hidupnya untuk berbuat baik kepada sesama, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Ia akan berusaha menebus kesalahannya, meskipun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa menghapus rasa bersalah dan penyesalan yang akan terus ia bawa seumur hidupnya. Setelah malam penuh ratapan dan penyesalan itu, sesuatu yang ajaib terjadi pada diri Ratna. Saat ia bangun keesokan paginya, ia merasakan ada perbedaan yang signifikan pada kakinya. Rasa berat dan kaku yang selama ini ia rasakan perlahan menghilang. Ia mencoba menggerakkan jari-jari kakinya dan ia merasakan kebebasan yang sudah lama hilang. Dengan perlahan, ia mencoba bangkit dari tempat tidur dan ia bisa berdiri tegak tanpa merasakan sakit yang berarti. Ratna menangis haru menyadari bahwa azab yang menimpanya telah berakhir. Ia percaya bahwa Allah telah mendengar doa dan penyesalannya yang tulus. Ia bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Namun kesembuhan fisiknya tidak serta-merta menghilangkan luka batin yang mendalam. Kenangan akan Mahendra dan Bu Halimah akan selalu membekas di hatinya. Rasa bersalah dan penyesalan akan terus menjadi pengingat atas kekejaman yang pernah ia lakukan. Ratna benar-benar berubah menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak lagi sombong dan angkuh. Kemewahan dan harta benda tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Ia belajar untuk lebih menghargai setiap manusia tanpa memandang status sosial atau kondisi ekonomi. Ia seringkali mengunjungi lingkungan tempat tinggal Mahendra dulu. Ia memberikan bantuan kepada para pemulung dan keluarga miskin, lainnya berusaha untuk meringankan beban hidup mereka. Ia mendirikan sebuah donasi kecil untuk membantu biaya pengobatan dan kebutuhan pokok bagi orang-orang yang membutuhkan. Ratna juga menjadi lebih aktif dalam kegiatan sosial di masyarakat. Ia menjadi relawan di rumah sakit dan panti jompo, memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka yang terlantar dan kesepian. Ia berusaha menebus kesalahannya dengan berbuat kebaikan sebanyak mungkin, berharap pahalanya dapat meringankan beban dosa yang ia rasakan. Meskipun ia telah bertobat dan berusaha menjadi lebih baik,
Bayangan wajah Mahendra dan Bu Halimah yang meninggal dalam kekurangan akan selalu menghantuinya. Isa menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa mereka atau menghapus penderitaan yang telah ia sebabkan. Penyesalan itu akan menjadi bagian abadi dari hidupnya, sebuah luka yang tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Ratna menjalani sisa hidupnya dengan hati yang lebih lembut dan penuh kasih sayang. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan materi, tetapi pada kebaikan hati dan kepedulian terhadap sesama. Kisahnya menjadi pelajaran bagi banyak orang di lingkungannya tentang bahaya kesombongan dan pentingnya memiliki rasa empati terhadap orang lain. Mereka belajar bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya, dan penyesalan yang terlambat mungkin tidak akan bisa menghapus semua konsekuensi dari perbuatan buruk yang telah dilakukan. Namun, taubat yang tulus dan perbuatan baik yang terus-menerus dapat membawa kedamaian dan ampunan dari Allah, meskipun luka di hati mungkin akan tetap membekas selamanya. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Perlu kami ingatkan bahwa cerita ini adalah fiktif, sebuah narasi yang kami hadirkan untuk menyampaikan pesan moral dan menggugah rasa empati kita. Setelah mendengarkan kisah Ratna dan Mahendra, pelajaran berharga apa yang dapat Anda ambil? Kami mengundang Anda untuk berbagi pemikiran dan refleksi Anda di kolom komentar di bawah. Jika kisah ini menyentuh hati Anda atau memberikan pelajaran yang berarti, jangan ragu untuk memberikan tanda suka, like pada video ini, dan bagikan kepada orang lain agar pesan kebaikan di dalamnya dapat terus menyebar. Untuk terus mengikuti kisah-kisah inspiratif dan penuh makna lainnya, jangan lupa untuk berlangganan, subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Tiada kesombongan berujung maut, ini balasan untuk penghina orang miskin. 2. Titel azabnya nyata. 3. Mota bayangkan hanya karena seorang pemulung tua mencari rezeki di depan rumahnya. Seorang ibu rumah tangga kaya tega menyiramnya dengan air cucian piring yang kotor, tanpa empati, tanpa belas kasihan. Tapi siapa sangka, perbuatan keji itu mendatangkan balasan dari Allah yang begitu pedih. Kakinya berubah membatu dan hidupnya berubah selamanya. Kisah ini bukan hanya tentang azab, tapi juga tentang penyesalan, pengampunan, dan kekuatan taubat. Saksikan hingga akhir dan ambil pelajaran berharga darinya. Jangan lupa like, komentar pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Harta kisah inspiratif, azab nyata, pemulung, cerita sedih, kisah nyata taubat, kesombongan, derita, kisah Islami, balasan dosa, YouTube Indonesia, cerita viral 4. 20 tuhwa azab nyata, kisah inspiratif, pemulung tua, wanita kaya sombong, cerita Islami, azab Allah, kisah taubat, kisah nyata sedih, balasan kejam, air cucian piring, karma instan, cerita menyentuh, azab wanita sombong, cerita pemulung, kisah viral, azab kejam, kisah tobat, balasan Allah, pemulung dan istri sakit, cerita motivasi.